Guys, tahu nggak sih, ternyata tenun itu masih diproduksi dan dibudidayakan secara tradisional loh. Nah, Kampung Tenun ini bertepatan di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa, tepatnya di Gang Sambas Jaya. Mari kita kumpas lebih dalam lagi. Kita ke tempat produksi kain tenun. Ternyata di sini masyarakat Kampung Tenun ini tidak hanya berpaku pada membuat dan memproduksi kain tenunnya saja, tetapi di sini juga mereka banyak memproduksi yang lain seperti aksesoris maupun makanan seperti keripik, tanja, tempat tisu, dan dompet. Dan ada barang lainnya yang terbuat dari bahan tenun yaitu selendang, dan di sini juga ada shawl, ada gantungan kunci, ada kalung, dan ada bros. Nah, selain di rumah tenun ini memproduksi dan berbagai aksesoris atau seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata di rumah tenun ini mendapatkan beberapa penghargaan loh. Mari kita lihat. Ada wisata kampung tenun Katulistiwa oleh Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
alatnya nih bikin sendiri atau beli? Kalau ini bikin. Oh, bikin. Kalau ini dari Sambas. Ini dari pesan dari Sambas. Itu buat yang ini nih beli kan Bu? Iya. Benangnya beli. Di sini kan kerja ya Bu. Itu tuh udah berapa lama Bu? Berapa lama ya? Ini yang Kira-kira berapa tahun gitu? ada belasan tahun dah. Oh lama gak ya? Anak Terus- yang tua udah umur 14 tahun. Waktu Ibu kerja di sini itu tuh kursus atau emang udah belajar dari kecilnya gitu? Dia yang belajar dari kelas 3 SD. Terus ini pembuatannya tuh Bu? Yang dari Sambas. Yang rambutnya itu kan pindah, yang digusur kena bakar rumahnya dulu. Sambas. Nah, lari ke sini bawa alat tenun. Ininya. Ini pembuatannya tuh Bu pakai menggunakan bahan-bahan alam nggak? Ada. Kalau jerangsang pakai bahan alam dari daun mangga, daun jambu, dari kulit jengkol, kunyit. Jenis-jenis kain tenunnya berupa yang pertama itu satu tenun songket. Jadi songket ini digunakan untuk perkawinan atau menyambut tamu. Yang kedua ada tenun ulos. Jadi kain ulos ini diberikan dari yang kedudukan rendah ke yang kedudukan tertinggi seperti dari anak ke orang tua. Kemudian yang ketiga ada tenun troso. Tenun troso ini memiliki motif spesial, yaitu motif bernuansa etnik tradisional, klasik dan unik. Di sisi lain, tenun troso juga menggunakan motif-motif kontemporer modern. Dalam tas. Oh, tas itu kan dijahit. Dia kan macam ni kan selendang. Nanti pergi ke tukang jahit minta model apa gitu. Cuman di di alas kenangan kombinasi gitu. Soalnya di sini ini kan manual. Kalau tempat lain kan mesin. Nah, bisa belajar di sini. Di sini ini bukan cuma tenunan macam kayak batok kelapa. Ada tempurung dulu yang dibikin apa tuh macam ikan apa gitu. Rajut di sini macam keripik amplang pun ada di sini. Tingkat kesulitan saat Ibu menenun ini gimana loh? Kira-kira. Entah itu kesulitan dalam menyusun benang atau Kalau nyusun sudah, kalau benang dah kusut tuh. Jadi ini.
biasanya itu ke sini, tamu-tamu itu ke sini. Ada yang mau baik, yang minat beli. Ada yang minat kan tak beli. Mungkin karena ada rasa ingin tahu juga gimana cara pembuatannya, selain itu tertarik juga dengan motif-motif yang seperti masih membawa nilai-nilai kebudayaan seperti itu ya. Ini kan apa? Gayaan berjarak juga kan. Yang peminatnya tuh Bu biasanya orang lokal atau orang luar? Yang Orang banyak? lokal kan juga, dari luar juga. Jadi kebetulan ini terpenuhi dan ini adalah salah satu hasil yang sudah 90% jadi. Nah teman-teman, ini merupakan beberapa perajin tenun yang ada di rumah tenun Kurniati Songket. Baiklah, di sini ada berupa hasil-hasil tenunan yang mereka buat, ada berupa kain tenun, ada slayer, sama gantungan kunci, gantungan motor gitu, ada berupa tasnya. Kampung tenun ini sangat menarik untuk kita teliti lebih dalam lagi, melihat banyak para pengunjung-pengunjung dari luar yang pergi ke sini. Masalah sosial merupakan permasalahan yang seringkali muncul di kehidupan masyarakat. Masalah sosial juga merupakan suatu fenomena yang memiliki berbagai macam dimensi. Dengan berbagai macam dimensi permasalahan sosial, hal tersebut seringkali dijadikan suatu objek untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Sebuah masalah yang sering terjadi di masyarakat berubah menjadi masalah sosial karena hubungan manusia dan dalam kerangka berbagai kebudayaan normatif. Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri kain tenun dapat memengaruhi inovasi dan perkembangan penjualan. Yang pertama yaitu tantangan. Persaingan dengan produksi massal. Industri kain tenun sering bersaing dengan produksi massal yang lebih murah dan cepat menggunakan mesin. Hal ini mengakibatkan sulitnya bersaing dalam hal harga dan volume produksi. Industri kain tenun, terutama di daerah terpencil, mungkin kesulitan dalam pemasaran dan akses ke pasar yang lebih luas. Keterbatasan infrastruktur dan kurangnya kemampuan dalam pemasaran modern bisa menjadi hambatan. karena proses pembuatannya melibatkan keterampilan dan keahlian yang sangat tinggi. Setiap pola dan warna pada kain tenun dapat mewakili tradisi, cerita budaya, atau nilai-nilai masyarakat tempat kain tersebut diproduksi. Selain itu, kain tenun juga mencerminkan dedikasi dan ketekunan seniman dalam menciptakan karya yang unik dan bernilai seni. Apa saja bahan dasar dari pembuatan kain tenun? Yang pertama, pembuatan kain tenun itu merupakan kampas, pokok dan ulat sutra.
atau lilin sarang lebah dan akar sarang sekalian. Kapas ini merupakan bahan utama dalam pembuatan tenun yang biasanya menghasilkan kain cantik. Kepotong gula sutra digunakan untuk menghasilkan kain sutra yang berkualitas tinggi. Lilin sarang lebah dan akar serai wangi juga digunakan dalam pembuatan kain tenun. Selain itu, kain tenun juga dapat terbuat dari serat kayu, busa, benang dan benang emas. Bahan-bahan itu memainkan peran penting yang menciptakan kain tenun yang beragam dan berkualitas. Nah, biasanya pembuatan kain tenun itu membutuhkan waktu 4 sampai 5 hari itu biasanya tergantung dari bahan yang dibuat. Kalau sejenis kain tenun sial itu biasanya memakan waktu 2 sampai 3 hari. Kalau sejenis sarung biasanya memakan waktu 4 sampai 5 hari. Kain tenun dapat menjadi simbol identitas atau warisan budaya karena beberapa alasan. Yang pertama, pola dan desain kain tenun sering mencerminkan sejarah dan cerita yang melekat pada suatu masyarakat. Masing-masing pola dan motif dapat memiliki makna khusus dan merujuk pada kepercayaan, mitos, atau peristiwa bersejarah. Yang kedua, teknik tenun yang digunakan untuk menciptakan kain tersebut dapat diwarisikan dari generasi ke generasi. Proses tenun yang rumit dan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan kain tenun yang seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Kain tenun juga dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekonomi masyarakat yang menciptakannya. Produk kain tenun dapat melibatkan komunitas lokal, menciptakan mata pencaharian, dan memperkuat hubungan sosial di dalamnya. Semuanya ini bersatu dalam menciptakan kain tenun sebagai simbol kuat dari identitas dan warisan budaya suatu kelompok atau masyarakat. Jadi di sini jenis kain tenunnya berupa yang pertama itu satu tenun songket. Jadi songket ini digunakan untuk perkawinan atau menyambut tamu. Yang kedua ada tenun ulos. Jadi kain ulos ini diberikan dari yang kedudukan rendah ke yang kedudukan tertinggi seperti dari anak ke orang tua. Kemudian yang ketiga ada tenun troso. Tenun troso ini memiliki motif spesial, yaitu motif bernuansa etnik tradisional, klasik, dan unik. Di sisi lain, tenun troso juga menggunakan motif-motif kontemporer modern. Kemudian ada tenun toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat istiadat yang juga berfungsi sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Kemudian yang kelima ada tenun gringsing. Kata gringsing berasal dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga jika kata tersebut digabungkan menjadi nyir sakit, istilah tersebut mengandung maksud penolak bala. Kemudian yang keenam ada tenun sasak. Jadi ada suatu filosofi atau tradisi yang dianut suku Sasak. Perempuan yang belum piawai menenun secara adat belum boleh menikah karena ia dianggap belum dewasa. Kemudian yang terakhir ada tenun doyo. Tenun doyo merupakan tenun ikat yang bahannya dibuat dari serat daun khas yang terdapat di wilayah tersebut. Motif tenun doyo mengambil corak berbentuk hewan, tumbuhan, sampai cerita mitologi yang berkembang di suku Dayak.